Halo, selamat malam adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Ovi pada mata pelajaran biologi ya, yaitu tentang indera penglihatan, yaitu mata. Jadi, di dalam tubuh manusia itu terdapat bermacam-macam reseptor untuk mengetahui rangsangannya dari luar. Jadi, untuk mengetahui rangsangan tersebut dari luar itu disebut sebagai eksoreseptor, yaitu adanya alat indera. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas indera penglihatan ya. Jadi indera penglihatan kita itu adalah mata yang terletak di bagian rongga mata. Jadi mata kita itu dapat melihat jika terdapat cahaya. Begitu juga sebaliknya, mata kita tidak dapat melihat jika tidak ada cahaya, maka akan gelap ya, kita tidak bisa melihatnya. Oke, mata manusia itu adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan memiliki beberapa kegunaan, antara lain yaitu sebagai indera penglihatan. Oke, kita akan membahas tentang mata. Mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera penglihatan yang berfungsi supaya manusia itu bisa melihat dengan baik dan juga sempurna. Jadi, fungsinya tadi indera penglihatan yaitu untuk melihat. Jadi, kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita dengan sempurna ya, tanpa ada pengecualian seperti itu. Jadi bisa terlihat dengan jelas. Jadi mata sendiri itu adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya itu menjadi impuls saraf sehingga dapat diterima di otak dan kita bisa melihat benda tersebut. Oke, next kita membahas tentang bagian-bagian mata. Mungkin ada adik-adik udah ada yang tahu bagian-bagian mata itu apa saja. Jadi yang pertama itu ada aksesoris mata. Aksesoris mata itu jadi penghias mata ya, untuk mempercantik. Kemudian yang kedua ada struktur dari bola mata itu. Kemudian ketiga nanti kita akan membahas tentang mekanisme melihat itu bagaimana sih. Seperti itu, kita akan membahas yang pertama dulu ya. Aksesoris mata atau mempercantik. Mata itu biar cantik itu ada apanya sih? Yaitu pertama ada alis. Alis itu yang mana? Nah, alis itu seperti yang ditunjukkan ke panah. Itu seperti rambut-rambut halus ya yang berada di atas kelopak mata. Fungsinya apa? Yaitu untuk melindungi mata dari keringat. Jadi jangan sampai alis itu dicukur sampai hilang ya. Karena nanti mata kita akan terkena keringat terus langsung masuk ke dalam bola mata. Jadi nanti rasanya akan perih seperti itu. Jadi fungsinya alis mata itu untuk melindungi mata dari keringat. Kemudian yang kedua itu ada kelopak mata. Ya, di mana kelopak mata itu berfungsi melindungi mata dari kekeringan dan juga debu. Next ada bulu mata. Nah, ini bulu mata kita itu ada yang di atas dan di bawah, di mana fungsinya itu menyaring intensitas cahaya yang masuk ke mata. Jadi ketika ada cahaya yang terang mengenai mata kita, otomatis kita akan langsung mengedip. Itu fungsinya dari bulu mata. Jadi aksesoris mata, mempercantik mata itu ada alis, kelopak mata dan juga bulu mata. Coba bayangkan jika alis, kelopak mata dan bulu mata tidak ada. Pasti mata kita jadi aneh kan? Jadi tidak cantik. Oke. Kemudian yang kedua itu ada struktur dari bola mata ya. Pertama tadi ada aksesoris bola mata. Kemudian yang kedua ada struktur bola mata. Jadi itu membahas tentang apa aja sih yang ada di bola mata kita, yaitu yang pertama. Yang pertama itu ada sklera yang fungsinya itu melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata ya. Jadi dia mempertahankan bentuk mata. Jadi mata kita biar tetap di tempat itu yang menugaskan itu adalah sklera. Kemudian yang kedua
itu ada retina ya. Retina itu letaknya di situ ya. Itu fungsinya menangkap dan meneruskan cahaya dari lensa menuju ke saraf mata. Kemudian yang ketiga ada kornea, di mana kornea itu fungsinya mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar ultraviolet yang masuk ke mata. Kemudian next itu ada pupil, di mana fungsinya itu untuk memungkinkan cahaya yang masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan itu. Kemudian, next itu ada iris. Iris itu fungsinya apa? Nah, fungsi iris itu memberikan warna pada mata dan juga mengatur besar kecilnya dari pupil. Jadi, mata seseorang kan ada yang biru, ada yang abu, ada yang coklat. Itu yang mengatur itu semua adalah iris. Kemudian juga berfungsi mengatur besar kecilnya pupil. Jadi ketika cahaya yang masuk, pupil kita akan mengecil. Jika tempatnya redup, pupil kita akan membesar. Kemudian ada lensa mata ya. Lensa mata. Jadi lensa mata itu menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Kemudian next ada lagi Mas Yan. Nah, ada saraf mata dan juga aqueous humor. Yaitu saraf mata dulu ya. Saraf mata itu berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina untuk menuju ke otak. Kemudian akan terlihat benda apa saja yang dapat kita lihat, begitu. Kemudian kalau aqueous humor yaitu sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Jadi bukan hanya pada tekanan osmosis difusi ya, pada biologi itu, jadi ada tekanan penyeimbang di dalam mata juga. Kemudian kita akan membahas yang terakhir itu ada mekanisme melihat. Bagaimana sih mekanisme melihat itu? Jadi yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda yang ingin kamu lihat itu ditangkap oleh mata. Jadi setelah itu cahayanya menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Kemudian yang kedua, pupil itu mengatur intensitas cahaya. Setelah intensitas cahayanya diatur oleh pupil, maka kemudian intensitas cahaya itu diteruskan sampai menembus lensa mata menuju ke retina, begitu. Kemudian yang ketiga, adanya daya akomodasi mata, kemudian mengatur cahaya supaya cahayanya itu jatuh di tepat di bintik kuning retina ya. Jadi supaya tidak salah jatuh ke tempat yang lain, begitu. Kemudian proses mekanisme melihat yang keempat yaitu ketika cahayanya sudah datang ke bintik kuning, impuls cahaya kemudian akan disampaikan oleh saraf optik menuju ke otak. Kemudian yang kelima, setelah menuju ke otak, cahaya tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga kita bisa memahami dengan jelas apa yang sebenarnya kita lihat. Jadi setelah menuju ke otak, kita akan bisa melihat, oh ini gambar almari, oh ini gambar kursi, ini gambar meja, seperti itu ya. Jadi prosesnya ke saraf optik menuju ke otak, kemudian kita dapat melihat benda apa yang kita lihat. Ini ada bagian proses melihat, yaitu proses melihatnya pertama ya, masuk ke mata melalui kornea. Kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Setelah itu dibiaskan oleh lensa, kemudian terbentuk bayangan di retina yang bersifatnya nyata, terbalik dan juga diperkecil. Kemudian sel-sel batang dan sel kerucut itu meneruskan sinyal cahayanya masuk melalui saraf optik. Kemudian otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina, kemudian objek terlihat sesuai dengan aslinya. Agar lebih jelasnya lagi, untuk
mempermudah kalian untuk mengenali bagaimana proses melihat itu. Jadi yang pertama itu ya, masuk ke kornea. Kemudian kornea itu akan menuju ke pupil. Di mana pupil langsung teruskan ke lensa. Kemudian dari lensa itu akan menuju ke bintik kuning. Kemudian menuju ke retina. Kemudian impuls sensorik. Terus cerebrum, otak ya. Kemudian prosesnya dari otak itu kita akan bisa melihat benda yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Mungkin ini bab yang hari ini kita bahas, yaitu ini Aufi ada beberapa soal ya, ada 5 soal. Kalian bisa menjawabnya, kemudian bisa mengirimkan jawaban kalian ke Kak Aufi melalui WhatsApp, oke? Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang mengerti, kurang paham, bisa ditanyakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.